Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisis laporan keuangan. Pada malam ini kami ingin mempresentasikan chapter 5. Itu analisis aktivitas investasi atau investasi antar perusahaan. Yang A, sekuritas investasi. Sekuritas adalah investasi yang bertujuan untuk menjaga likuiditas dan memperoleh pendapatan, di mana perusahaan menginvestasikan aset dalam bentuk sekuritas investasi, marketable securities, atau akuntansi sekuritas investasi. Sekuritas investasi dilaporkan dalam neraca sebesar biaya nilai wajar atau pasar, tergantung pada jenis sekuritas dan tingkat pengaruh atau kontrol sebuah perusahaan investor terhadap perusahaan tempat investasi. Secara umum, sekuritas investasi dikelompokkan dalam sekuritas utang dan sekuritas ekuitas. Yang pertama, sekuritas utang merupakan instrumen yang menunjukkan hubungan antara kreditor dengan suatu perusahaan yang meliputi sekuritas pemerintah, obligasi utang yang dapat dikonversikan atau convertible debt ke commercial paper. Sekuritas utang dikelompokkan menjadi yang A, dimiliki hingga jatuh tempo, merupakan sekuritas utang yang ingin dan mampu dimiliki manajemen hingga jatuh tempo. Yang B, diperdagangkan, merupakan utang yang dibeli tujuan akan dikelola secara aktif dan akan dijual untuk mendapat keuntungan dalam waktu dekat. Lalu yang C, tersedia untuk dijual, merupakan sekuritas utang yang tidak tergolong sekuritas diperdagangkan atau dimiliki hingga jatuh tempo. Lalu yang kedua, sekuritas ekuitas, merupakan sekuritas yang mewakili kepemilikan pada entitas lain. Analisis sekuritas investasi. Analisis sekuritas investasi memiliki dua tujuan, yaitu memisahkan kinerja operasi dan kinerja investasi. Yang kedua, menganalisa distorsi akuntansi yang disebabkan aturan akuntansi dan atau manajemen laba yang terkait dengan sekuritas investasi yang harus diwaspadai seorang analis.
Yaitu ada A, peluang untuk mengakui penjualan keuntungan atau gains trading. Yang B, kewajiban yang diakui sebesar biaya. C, definisi sekuritas-sekuritas yang tidak konsisten. D, klasifikasi berdasarkan niat. Terus B, akuntansi metode ekuitas. Mekanisme metode ekuitas merupakan metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Lalu ada yang pertama laba atau anak perusahaan investasi. Jadi kita mencatatkan akun pertama laba anak perusahaan, yaitu investasi saham anak perusahaan pada laba rugi. Untuk persenannya kepemilikan dikali laba anak perusahaan. Lalu yang kedua rugi anak perusahaan, laba rugi pada investasi saham perusahaan anak, yaitu persenan kepemilikan dikalikan dengan rugi perusahaan anak. Lalu yang ketiga, dividen anak perusahaan. Dividen atau kas pada investasi saham perusahaan anak. Persenan kepemilikan dikalikan dengan dividen perusahaan anak. Lalu implikasi analisis atas investasi antar perusahaan. Yang pertama, pengakuan laba perusahaan investasi, uang yang dihasilkan perusahaan penerima investasi sebanding dengan uang yang diterima investor. Yang kedua, investasi modal yang tidak diakui. Dan yang ketiga, cadangan pajak atas laba anak perusahaan yang tidak dibagikan. Lalu yang C, penggabungan usaha. Terjadi ketika satu perusahaan memperoleh lebih dari 50% saham berhak suara perusahaan lain. Tetapi sekali hubungan induk anak terbentuk, pembelian tambahan saham perusahaan anak bukanlah suatu penggabungan usaha. Beberapa alasan ekonomis penggabungan usaha. Yang pertama, untuk memperoleh sumber bahan baku, fasilitas produksi, teknologi dengan pemasaran atau pangsa pasar yang tidak ternilai. Terus yang kedua, untuk menjamin sumber keuangan atau akses terhadap sumber keuangan. Yang ketiga, memperkuat manajemen. Keempat, meningkatkan efisiensi operasi. Yang kelima, mendorong diversifikasi. Dan keenam, mempercepat masuk ke pasar. Yang ketujuh, mencapai skala ekonomi. Dan yang kedelapan, memperoleh manfaat pajak. Lalu laporan keuangan konsolidasi, melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaannya dalam satu perangkat laporan. Lalu untuk konsekuensi akuntansi goodwill. Goodwill merupakan salah satu aset tak berwujud yang timbul sebagai akibat dari merger dan akuisisi. Goodwill adalah kelebihan harga beli untuk sebuah perusahaan di atas fair value dari keseluruhan aset bersih yang diperoleh perusahaan penawar. Goodwill yang dicatat dalam proses konsolidasi memiliki umur yang terbatas dan karenanya tidak diamortisasi. Namun goodwill ditelaah setiap tahun untuk penurunan nilai atau impairment. Lalu masalah-masalah dalam penggabungan usaha, yaitu usaha pertimbangan kontingent. Dalam beberapa kombinasi usaha, pihak-pihak tidak menyetujui suatu harga. Hal ini disebut dengan pertimbangan kontingent, di mana disetujui bahwa penambahan uang akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika target kinerja masa depannya tercapai oleh perusahaan yang akan dikombinasi. Alokasi total biaya. Seluruh aset yang dapat diidentifikasi, yang diakuisisi, dan kewajiban yang ditanggung dalam penggabungan usaha menerima alokasi total biaya, yang umumnya sama dengan nilai wajar masing-masing pada tanggal akuisisi. Lalu, utang dalam laporan keuangan konsolidasi. Kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasi tidak beroperasi sebagai lawan aset. Dalam hal gagal bayar, kreditor yang dijamin atau tidak dijamin hanya dapat mengklaim aset yang dimiliki oleh perusahaan yang berutang. Keuntungan penawaran perdana saham anak perusahaan. Yang pertama, kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang, meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. Yang ketiga, nilai pasar perusahaan diketahui. Lalu, penjualan dan pendapatan sebelum akuisisi. Saat akuisisi dilakukan di pertengahan tahun, perusahaan hanya melaporkan ekuitas mereka dalam pendapatan dari anak perusahaan dari tanggal akuisisi ke depan. Terdapat dua metode menurut GAAP pada Content Research Bulletin 51. Untuk mencapai hal tersebut, yang pertama, perusahaan dapat menerbitkan laporan laba rugi konsolidasi dengan penjualan, beban, dan laba anak perusahaan dari tanggal akuisisi ke depan. Yang kedua, perusahaan dapat melaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasinya
penjualan dan beban anak perusahaan seluruh tahun dan menarik laba sebelum akuisisi sehingga hanya laba setelah akuisisi yang dimasukkan dalam laba bersih konsolidasi. Lalu selanjutnya ada push and down accounting. Sebagai basis akuntansi dan pelaporan baru untuk setiap entitas dengan laporan keuangan yang terpisah yang berdasarkan pada transaksi pembelian saham berhak suara dan yang menghasilkan perubahan kepemilikan saham berhak suara yang beredar. Bahkan sedikit teks isi ketika akuntansi push down tidak digunakan dalam akuisisi alokasi harga pembelian pada aktiva bersih berwujud dan goodwill diselesaikan dalam kertas kerja konsolidasi. Keterbatasan tambahan dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, laporan keuangan masing-masing perusahaan yang membentuk entitas yang lebih besar tidak selalu dibuat berdasarkan basis yang dapat diperbandingkan. Kedua, laporan keuangan konsolidasi tidak mengungkapkan pembatasan penggunaan kas di masing-masing perusahaan. Ketiga, perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk seringkali digabungkan dengan perusahaan yang kondisi keuangannya kuat sehingga mengamburkan analisis kita. Keempat, tingkat transaksi antar perusahaan tidak dapat diketahui. Kelima, akuntansi untuk konsolidasi anak perusahaan keuangan dan asuransi menimbulkan masalah khusus bagi analisis. D. Sekuritas derivatif. Berbagai macam instrumen keuangan digunakan untuk kegiatan lindung nilai, termasuk berikut ini. Yang pertama, kontrak masa depan atau future contract. Yang kedua, kontrak swap atau swap contract. Ketiga, kontrak opsi atau option contract. Akuntansi instrumen derivatif. Pada dasarnya, keuntungan dan kerugian pada derivatif bersama dengan biayanya. A. Pengakuan instrumen derivatif. Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai derivatif. B. Pengungkapan kualitatif. Pengungkapan biasanya menjelaskan jenis aktivitas pelindung, nilai pengungkapan kuantitatif risiko. Yang E, opsi nilai wajar. Diilustrasikan mekanisme translasi mata uang asing dengan metode kurs karena metode ini yang banyak digunakan. Berikut anak perusahaan di Inggris yang sepenuhnya dimiliki oleh Dollar Co. Neraca saldo tahun 6 disajikan dalam langkah 5 sebagai berikut. Informasi tambahan untuk translasi. Yang pertama, neraca saldo disesuaikan dengan prinsip akuntansi Dollar Co. Mata uangnya adalah Sterling atau E. Dua, transaksi mata uang asing kumulatif tahun 5 adalah 30.000 di kredit. Yang ketiga, saldo per 31 Desember tahun 5 adalah $60.000. Analisis keuntungan atau kerugian translasi. Penggunaan transaksi nilai tukar kini menghasilkan penyeimbangan sebesar $85.000 dalam neraca yang ditranslasikan. Keuntungan translasi berikut ditambahkan pada akun ekuitas penyesuaian transaksi masa uang asing kumulatif. Lalu akuntansi investasi asing oleh induk perusahaan. Jika induk perusahaan mencatat investasi dalam anak perusahaan asing dengan menggunakan metode ekuitas, induk perusahaan mencatat penyesuaian transaksi sesuai proporsi kepemilikannya. Analisis implikasi translasi mata uang asing. Akuntansi translasi mata uang asing adalah kontroversial sebagian karena kesulitan dan kerumitan translasi. Analisis ini memerlukan pemahaman ekonomi yang mendasari dan mekanisme keakuntansi untuk mengevaluasi dan memprediksi dampak perubahan nilai tukar terhadap posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya masuk ke pembahasan soal. Yang pertama, exercise 46. Selama periode kenaikan biaya persediaan dan harga output yang stabil, gambarkan bagaimana pendapatan bersih dan total aset akan berbeda tergantung pada apakah LIFO atau FIFO diterapkan. Jelaskan bagaimana jawabannya akan berubah jika perusahaan mengalami penurunan biaya persediaan dan keluaran yang stabil harga. Jawabannya, dalam periode kenaikan biaya persediaan, unit yang paling baru dibeli lebih banyak mahal. Akibatnya harga pokok penjualan di bawah LIFO lebih tinggi dan lebih rendah di bawah FIFO. Jadi jika harga output stabil, maka laba bersih lebih tinggi di bawah FIFO daripada di bawah LIFO. Juga nilai aset persediaan akhir
dan karenanya total aset lebih tinggi di bawah FIFO dan lebih rendah di bawah LIFO. Sebaliknya, dalam periode penurunan biaya persediaan dan harga keluaran yang stabil, semua jawaban di sini akan membalikan. Lihat laporan keuangan Campbell Soup perusahaan dalam lampiran A yang dibutuhkan. A. Hitunglah langkah-langkah analisis berikut yang diterapkan pada Campbell Soup untuk tahun 10 dan 11. 1. Rata-rata masa hidup total pabrik dan peralatan. 2. Rata-rata umur pabrik dan peralatan. 3. Rata-rata sisa umur pabrik dan peralatan. B. Diskusikan pentingnya rasio ini untuk analisis Campbell Soup. Jawabannya yang B. Umumnya, rasio ini dapat digunakan untuk menilai depresiasi perusahaan kebijakan baik dari waktu ke waktu, itu temporal, dan untuk tujuan perbandingan dengan yang lain dan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Seorang analis harus berhati-hati kapanpun perbandingan dibuat antar perusahaan. Seringkali ada yang ekonomis alasan untuk metode dan asumsi depresiasi yang berbeda, yang mungkin saja dikaburkan dalam pernyataan kembali hasil yang sederhana. Misalnya, Campbell menggunakan penyusutan garis lurus untuk pabrik dan peralatan. Perusahaan lain mungkin menggunakan metode yang dipercepat seperti saldo menurun ganda. Pemilihan metode yang berbeda mungkin mencerminkan perbedaan mendasar dalam manajemen filosofi dan tindakan menuju pembiayaan dan pemeliharaan modal. Juga dengan perusahaan padat modal, margin keuntungan mungkin tidak mencerminkan biaya yang lebih tinggi yang mungkin dikeluarkan untuk menggantikan aset pabrik yang ada. Secara khusus, ketiga tindakan ini untuk Campbell mengungkapkan tidak ada tanda berubah dari tahun 10 ke tahun 11. Namun analisis yang lebih lengkap tentang ini dugaan akan melibatkan perbandingan ukuran Campbell dengan itu dari pesaing. Lalu untuk jawaban yang A, yang pertama, average total lifespan of plant and equipment. Jadi gross plant and equipment per current year depreciation expense. Jadi pada tahun ke-11, jadi 2.538 dibagi 194,5 sama dengan 13,5 tahun. Dan untuk tahun ke-10, 2.404,1 dibagi 184,1 sama dengan 13,6 tahun. Jadi dapat dari 2.538 itu dapat dari 578 in years, jadi 758,7 di tahun ke-11 dan 746,6 di tahun ke-10 ditambah dengan mesin dan equipment sebesar 1.776,3 dolar di tahun ke-11 dan 1.657,6 dolar di tahun ke-10. Dan untuk dapat yang di bawahnya itu yang B, untuk current year depreciation expense-nya itu didapat dari from 10K di item 187. Lalu di nomor 2, average age of plant and equipment, itu akumulasi depresiasi dibagi current year depreciation expense. Nah, untuk dapat akumulasi depreciation expense itu dari Campbell Note 16 di halaman 162, jadi 1.131,5 dibagi dengan 194,5 sama dengan 5,82 tahun. Lalu di tahun ke-10, 1017,2 dibagi dengan 184,1 dapatnya 5,53 tahun. Lalu yang ketiga, average remaining life of plant and equipment, yaitu net plant and equipment dibagi dengan current year depreciation expense. Jadi tahun ke-11 itu 2.538 dikurangkan dengan 1.131,5 dibagi dengan 194,5 dapatnya 7,23 tahun. Lalu di tahun ke-10 2.404,1 dikurangkan dengan 1.017,2 dibagi dengan 184,1 sama dengan 7,53 tahun. Lalu selanjutnya problem 46. Sportbiz, sebuah perusahaan yang menguntungkan, membangun dan melengkapi pabrik senilai 2 juta dolar yang dioperasikan di awal tahun 1. Pendapatan perusahaan sebelum
Depresiasi pada pabrik baru dan sebelum pajak datang diproyeksikan sebesar $1.500.000 di tahun 1, $2 juta di tahun 2, $2.500.000 di tahun 3, $3 juta di tahun 4, dan $3.500.000 di tahun 5. Perusahaan dapat menggunakan garis lurus, saldo menurun, atau penyusutan jumlah digit tahun untuk pabrik baru. Asumsikan tanaman itu umur manfaat adalah 10 tahun tanpa nilai sisa, dan tarif pajak penghasilan 50%. Yang dibutuhkan, hitung efek terpisah yang akan ditimbulkan oleh masing-masing dari ketiga metode penyusutan ini terhadap yang A depresiasi, yang B income tax, yang C net income, dan yang D arus kas. Diasumsikan sama dengan laba bersih sebelum didepresiasi. Jawabannya menggunakan straight line, earning before tax and depreciation pada tahun pertamanya itu 1.500, tahun keduanya 2.000, tahun ketiga 2.500, tahun keempatnya 3.000, tahun kelimanya 3.500. Terus ada depresiasinya pada tahun pertama 200. Sampai tahun kelima 200 dikurangkan jadi net before tax pada tahun pertamanya 1.300, tahun kedua 1.800, tahun ketiga 2.300, tahun keempat 2.800, tahun kelima 3.300. Terus income tax pada tahun pertama 650, tahun kedua 900, tahun ketiga 1.150, tahun keempat 1.400, tahun kelima 1.650. Itu dikurangin sama net before tax, jadi net income-nya tahun pertama 650, tahun kedua 900, tahun ketiga 1.150, tahun keempat 1.400, tahun kelima 1.650. Terus ada depreciation lagi, tahun pertama dari tahun pertama sampai tahun kelima tuh 200. Terus jadi cash flow-nya ditambah sama net income jadi tahun pertama 850, tahun kedua 1.100, tahun ketiga 1.350, tahun keempat 1.600, tahun kelima 1.850. Lalu untuk metode sum of the years digit, untuk earning before tax dan depresiasinya di tahun pertama 1.500, tahun keduanya 2.000, tahun ketiga 2.500, tahun keempat 3.000, dan tahun kelima 3.500. Lalu depresiasinya 363,6 di tahun pertama, di tahun kedua 327,3, di tahun ketiga 290,9, lalu di tahun keempat 254,5, dan di tahun kelima 218,2. Itu menjadi pengurang dari earning before tax dan depresiasi, maka dapatlah net before tax-nya sebesar 1.136,4 untuk tahun pertama, 1.672,7 di tahun kedua, 2.209,1 di tahun ketiga, 2.745,5 di tahun keempat, dan 3.281,8 di tahun kelima. Nah, untuk income tax-nya didapat 568,2 di tahun pertama, 836,4 tahun kedua, 1.104,6 di tahun ketiga, 1.372,8 di tahun keempat, dan 1.640,9 di tahun kelima. Dari income tax tadi juga menjadi pengurang dari net before tax, maka mendapatlah net income-nya yaitu sebesar 568,2 di tahun pertama, tahun kedua 836,3, 1.104,5 di tahun ketiga, 1.372,7 di tahun keempat, dan 1.640,9 di tahun kelima. Lalu untuk depresiasinya sama dengan poin A, yaitu 363,6, 327,3, 290,9, 254,5, dan 218,2. Lalu setelah itu dapatlah cash flow setelah dijumlahkan dengan net income, yaitu 931,8 untuk tahun pertama, 1.163,6 di tahun kedua, 1.395,4 di tahun ketiga, 1.627,2 di tahun keempat, dan 1.859,1. Notes-nya, straight line cash flow, net income smaller, dan depreciation ledger. Nah, untuk metode double declining balance, yaitu earning before tax dan depresiasinya tahun pertama sama, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ke 3, 4, 5,
itu sama seperti sum of year dan strike line. Lalu untuk depresiasinya, tahun pertama 400, tahun kedua 320, tahun ketiga 256, tahun keempat 204,8, dan tahun kelima 163,8. Lalu juga menjadi pengurang dari earning before tax dan depresiasi, maka net before tax-nya didapat 1.100 tahun kedua, 1.680 di tahun kedua, di tahun pertama tadi 1.100, tahun kedua 1.680, di tahun ketiga 2.244, di tahun keempat 2.795,2, dan di tahun kelima 3.336,2. Lalu income tax-nya itu didapat 550 di tahun pertama, 840 tahun kedua, 1.122 di tahun ketiga, 1.397,6 di tahun keempat, 1.668,1 di tahun kelima. Itu menjadi pengurang dari net before tax-nya, maka dapatlah net income-nya sebesar 550 di tahun pertama, 840 di tahun kedua, 1.122 di tahun ketiga, 1.397,6 di tahun keempat, dan 1.668,1 di tahun kelima. Nah, depresiasinya itu sama seperti poin A, 400 di tahun pertama, 320 tahun kedua, 256 juga di tahun ketiga, 204,8 di tahun keempat, dan 1.663,8 di tahun kelima. Itu menjadi penambah dari net income, maka dapatlah cash flow-nya sebesar 950 di tahun pertama, 1.160 di tahun kedua, lalu di tahun ketiga 1.378, di tahun keempat 1.602,4, dan di tahun kelima 1.831,9. Sekian. Oh, belum sampai Lalu sekian. selanjutnya problem 410. Jai Manufacturing Inc. mulai beroperasi 5 tahun lalu, memproduksi Probos, instrumen medis baru. Masalah 10 itu diharapkan untuk dijual ke dokter dan rumah sakit. Permintaan untuk masalah jauh melebihi permintaan awal ekspektasi, dan perusahaan tidak dapat menghasilkan Probos yang cukup untuk memenuhi permintaan. Itu perusahaan memproduksi produk ini menggunakan peralatan yang dibuat sendiri pada awal pengoperasian. Tions, untuk memenuhi permintaan dibutuhkan peralatan yang lebih efisien. Perusahaan memutuskan untuk merancang dan membangun sendiri peralatan baru yang lebih efisien ini. Sebuah bagian tanaman dikhususkan untuk pengembangan peralatan baru dan staf khusus dikerjakan. Dalam 6 bulan, mesin itu dikembangkan dengan biaya $170.000 yang berhasil meningkatkan produksi dan mengurangi biaya tenaga kerja secara substansial. Dipicu oleh keberhasilan mesin baru ini, perusahaan membangun 3 mesin lagi. Cina dari jenis yang sama dengan biaya masing-masing $80.000 yang dibutuhkan. Sebuah selain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak luar dalam waktu yang diinginkan, mengapa harus ada perusahaan aset tetap yang dibangun sendiri untuk digunakan sendiri? Yang B, umumnya biaya apa yang harus dikapitalisasi perusahaan untuk aset tetap yang dibangun sendiri? Yang C, diskusikan kepatutan termasuk dalam biaya kapitalisasi aset yang dibangun sendiri. Yang pertama, kenaikan biaya overhead yang disebabkan oleh pembangunan sendiri dari aktiva tetap. Yang kedua, bagian biaya overhead yang proporsional dengan dasar yang sama seperti yang diterapkan pada barang yang diproduksi untuk dijual. Dan yang D, diskusikan perlakuan akuntansi untuk jumlah $90.000 yang merupakan biaya pertama mesin lebih biaya mesin berikutnya. A. Jawabannya A. Perusahaan mungkin ingin membangun aset tetapnya sendiri daripada mengakuisisi mereka dari pihak luar untuk memanfaatkan fasilitas dan atau personel yang menganggur. Dalam beberapa kasus, aset tetap dapat dibangun sendiri untuk menghasilkan penghematan biaya yang diharapkan. Di kasus lain, persyaratan untuk aset menuntut pengetahuan khusus, keterampilan, dan bakat tidak tersedia di luar perusahaan. Juga perusahaan mungkin ingin mempertahankan proses pembuatan untuk produk tertentu sebagai perdagangan rahasia. Yang B, biaya yang harus dikapitalisasi untuk aset tetap yang dibangun sendiri mencakup semuanya biaya material,
dan tenaga kerja langsung dan tidak langsung yang dapat diidentifikasi dengan konstruksi. Semua biaya overhead langsung yang dapat diidentifikasi dengan aset yang sedang dibangun harus juga dikapitalisasi. Contoh elemen biaya yang harus dikapitalisasi selama masa konstruksi termasuk biaya untuk lisensi, izin, biaya penyusutan peralatan yang digunakan dalam konstruksi, pajak, asuransi, bunga atau atas pinjaman, dan biaya serupa lainnya yang terkait dengan aset dibangun. Lalu untuk jawaban yang C, yang pertama, kenaikan biaya overhead yang disebabkan oleh pembangunan sendiri dari aktiva tetap harus menggunakan huruf besar. Biaya ini tidak akan dikeluarkan jika aset belum dibangun. Proporsi ini berlaku terlepas dari apakah pabrik beroperasi dengan kapasitas penuh atau tidak. Itu tidak pantas meningkatkan harga pokok barang jadi dengan biaya yang tidak dikeluarkan pembuatannya, dan itu tidak akan terjadi jika aset tetap belum diproduksi. Namun, jika total biaya konstruksi terus berjalan, aset tetap yang dibangun sendiri secara substansial melebihi bisnis yang mereka dan kegunaan ekonomisnya. Kelebihan biaya tidak dikapitalisasi, melainkan dikapitalisasi dicatat sebagai kerugian. Lalu yang kedua, jelas bahwa biaya kapitalisasi aset yang dibangun sendiri harus termasuk bagian biaya overhead yang proporsional dengan dasar yang sama seperti itu diterapkan pada barang yang diproduksi untuk dijual saat pabrik beroperasi penuh kapasitas pada saat aset tetap dibangun. Di bawah ini keadaan biaya barang jadi yang diproduksi tidak boleh naikkan untuk biaya overhead untuk barang-barang yang telah ditinggalkan produksinya. Aktivitas mengganti produksi barang untuk dijual harus dikenakan biaya overhead terkait ketika kapasitas pabrik idealnya digunakan untuk pembangunan aset tetap. Pendapat berbeda-beda mengenai kepatutan memanfaatkan sebagian dari pabrik umum biaya overhead dialokasikan atas dasar yang sama seperti yang diterapkan pada barang diproduksi untuk dijual. Argumen untuk Astagfirullahaladzim. Mengalokasikan overhead mempertahankannya aset tetap dibangun harus diberi perlakuan yang sama seperti inventaris produk baru atau produk yang bersama. Dipertahankan bahwa ini prosedur diperlukan atau bantuan khusus atau pengecualian dari penetapan biaya aktiva tetap akan menyebabkan biaya persediaan yang berlebihan aktiva. Mereka yang menentang mengalokasikan biaya overhead ke aset tetap di mana aset dibangun ketika ada kapasitas ideal. Dipertahankan sejak saat itu diproduksi normal tidak akan berpengaruh atau biaya overhead meningkat. Kapitalisasi akan menghasilkan peningkatan pendapatan yang dilaporkan untuk periode tersebut, dihasilkan dari konstruksi daripada diproduksi barang untuk dijual. Ini juga kadang-kadang menyatakan bahwa biaya penuh dari aset yang dibangun tidak boleh menyertakan biaya tambahan yang akan dikeluarkan jika tidak ada konstruksi. Dan yang D, biaya $90.000 di mana mesin awal melebihi biaya mesin berikutnya harus menggunakan huruf besar. Jadi diragukan lagi ada manfaat besar di masa depan yang diharapkan dari penggunaan mesin ini, karena periode masa depan akan mendapatkan keuntungan dari pengeluaran ekstra yang diperlukan untuk mengembangkan awal mesin. Semua biaya pengembangan harus dikapitalisasi dan selanjutnya terkait dengan pendapatan terkait yang dihasilkan oleh penjualan produk diproduksi. Namun jika dapat ditentukan bahwa kelebihan biaya memproduksi mesin pertama adalah hasil dari inefisiensi atau kegagalan yang dilakukannya tidak berkontribusi pada pengembangan mesin yang sukses, biaya ini seharusnya diakui sebagai kerugian luar biasa. Periode selanjutnya seharusnya tidak dibebani dengan biaya yang timbul dari biaya yang tidak diharapkan menghasilkan masa depan manfaat. Memanfaatkan kelebihan biaya sebagai biaya mesin awal dibenarkan di bawah aturan umum penilaian aset. Artinya, aset yang diperoleh harus dibebankan dengan semua biaya yang timbul dalam memperoleh aset dan menempatkannya dalam pelayanan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.